Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Sani Basiliani. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan memberikan satuan acara penyuluhan atau SAP. Materinya yaitu tentang sadari ya Bu, atau pemeriksaan payudara sendiri yang dilakukan pada masa dini ya. Untuk pengertiannya sendiri, sadari adalah suatu pemeriksaan payudara kita sendiri, ya kan Ibu? Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk kita mengetahui adakah kelainan pada payudara kita atau tidak. Seperti itu ya Ibu. Iya. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, mengenai pemeriksaan payudara dini, yaitu tujuannya tadi untuk mendeteksi adakah kelainan atau kanker pada payudara kita. Nah, untuk kanker payudara sendiri pengertiannya itu adalah suatu keganasan yang berasal dari kelenjar. Jadi pada kelenjar ibu yang berpengaruh ganas ya Bu. Nah, untuk gejala-gejalanya itu dimulai dari payudara tidak simetris atau asimetris. Bisa kita lihat payudara kanan kiri itu sama atau tidak, seperti itu ya. Lalu nyeri pada payudara, biasanya kalau orang menstruasi itu kan sering payudara kayak nyeri keras gitu ya Bu. Nah, itu perlu diwaspadai. Selanjutnya untuk faktor resiko kanker payudara. Faktornya itu apa? Faktornya ada dua, dari dalam dan luar. Yang pertama dari dalam itu usia wanita di atas 30 tahun. Itu sangat berpengaruh pada faktor resiko kanker payudara. Untuk yang kedua, wanita yang sudah menikah juga berapa berpengaruh ya Bu. Lalu faktor dari luar. Faktor dari luarnya adalah pola makan tidak baik. Yang terlalu banyak mengonsumsi lemak, makanan-makanan yang berlemak, berminyak itu juga berpengaruh Bu. Bisa juga dari resiko efek samping dia merokok, meminum alkohol, seperti itu juga bisa. Nah, tadi sudah ya Bu untuk pengertian sadari, tujuannya, lalu manfaatnya. Apa sih manfaat kita untuk memeriksa payudara kita sendiri? Nah, manfaatnya itu untuk mendeteksi adakah kelainan atau tidak pada payudara kita. Nah, hampir sama dengan tujuan ya Bu. Untuk aturan sadarinya itu bisa dilakukan setiap bulan secara beratur. Pada hari pertama setelah haid itu bisa dilakukan ya Bu. Terus bisa dilakukan juga saat wanita tidak lagi mendapat haid, itu juga perlu diperiksa, melakukan pemeriksaan sadari ya Bu. Nah, untuk teknik dan prosedurnya kita bisa melakukan dengan dua cara, berdiri atau dengan tidur terlentang. Kita bisa melakukannya seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya, apakah Ibu ingin tahu langkah-langkahnya? Ya, pastinya perlu tahu ya Bu, karena pemeriksaan payudara ini sangat penting, apalagi untuk remaja dan ibu-ibu di usia 30 tahun seperti kita ini. Nah, untuk langkah pertamanya, sebelum kita memegang area tubuh kita sendiri, untuk memastikan bersih atau tidaknya itu kita perlu cuci tangan dengan sabun dengan langkah 6 langkah ya Bu. Terus kita lepas semua pakaian atas, baik baju atau bra. Lalu atur posisi berdiri di depan cermin. Kita berdiri berhadapan dengan cermin. Nah, mengangkat satu tangan ke atas. Lalu yang pertama itu kita melihat dulu apakah payudara kanan dan kiri itu simetris atau tidak. Lalu kita lihat juga adakah jejak atau bekas luka pada area payudara kita. Nah, untuk yang kedua itu kita melakukan palpasi, yaitu dengan meraba. Kita meraba payudara kita Bu, kita pegang dan kita raba, adakah di situ benjolan-benjolan yang kita rasakan, benjolan kecil seperti bakso. Itu juga salah satu faktor dari kanker payudara itu ya Bu. Lalu selanjutnya, setelah kita meraba-raba, kita melakukan pemijatan atau meraba dengan rileks dari atas ke bawah, kanan, kiri, dan melingkar seperti obat nyamuk. Lalu kita juga cek area air lannya ya Bu. Kita menekan putingnya, keluarkan cairan di dalam puting tersebut atau tidak, seperti itu. Nah, setelah melakukan langkah-langkah tersebut, ketika ibu memeriksa terdapat benjolan kecil atau hal yang abnormal, ibu segera konsultasi kepada dokter, perawat ataupun bidan di desa, seperti itu, untuk mengetahui apakah itu merupakan salah satu kelainan kanker payudara atau tidak, seperti itu ya Ibu. Nah, dari penyuluhan yang saya sampaikan ini, apakah Ibu ada pertanyaan? Ada. Kalau misalkan kita melakukan pemeriksaan itu, apakah harus setiap hari atau ada jadwalnya, atau 1 bulan atau berapa kali? Oh iya, berarti yang ditanyakan kapan sih kita memeriksa payudara itu? Terus kalau kita periksa tiap hari, apakah baik atau tidak, seperti itu ya Bu? Nah, sebaiknya kita memeriksa
payudara kita sendiri itu setelah kita mengalami menstruasi atau kita tidak mengalami menstruasi. Kadang kan kalau menstruasi itu payudara kencang jadi seperti itu ya Bu. Nah itu perlu kita periksa, adakah kelainan ketika kita mengalami haid atau tidak, seperti itu. Tapi kalau dilakukan setiap hari boleh-boleh saja, tapi alangkah baiknya itu berjeda dengan waktu, seperti itu ya Bu. Ada pertanyaan lagi Bu? Oke, sudah, saya akhiri SAP Satuan Acara Penyuluhan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya Ibu ya. Saya atas nama Universitas Muhammadiyah Kudus minta maaf kalau ada salah sebanyak-banyaknya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Isani Fazliani. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan yang bertemakan persiapan kehamilan yang sehat. Nah, untuk pengertiannya Bu, apa sih itu persiapan kehamilan? Terus penting nggak buat anak kita nantinya? Nah, persiapan kehamilan itu sangat diperlukan bagi semua perempuan. Semua perempuan pasti mengharapkan untuk hamil ya Ibu. Tapi kalau kita tidak melakukan pemeriksaan itu berisiko atau tidak pada anak kita. Nah, sebelum masuk ke topik itu, saya akan menyampaikan faktor yang harus diperhatikan saat kita hamil. Menurut Ibu baik atau tidak kita selalu melakukan pemeriksaan berturut-turut? Kalau berturut-turut sih ya ada baiknya ada enggaknya sih. Ya, pasti ada minus plusnya ya Bu. Ada faktor yang harus diperhatikan, yaitu dalam pemeriksaan fisik, di mana dokter atau bidan itu bertujuan agar nanti janin ibu itu yang dikandung itu benar-benar sehat, seperti itu ya Bu. Lalu ada juga persiapan finansial, di mana biaya kehamilan ini memang harus didiskusikan dengan pasangan suami istri karena memang memerlukan biaya yang cukup panjang. Tapi tentunya ingin anak mendapatkan sesuatu yang baik di bidang apapun, seperti itu ya, persiapan mental dan pola makan. Saat ibu hamil, alangkah baiknya ibu tuh selalu mengkonsumsi makanan yang berprotein, lalu asam folat, vitamin A, vitamin E, zat zinc, zat besi, dan fosfor. Itu sangat membantu pola pikir anak suatu saat nanti ya. Nah, di sini saya menyampaikan beberapa materi tentang penyuluhan kehamilan yang sehat. Nah, dari yang saya sampaikan ini, apakah Ibu ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Jadi saya jelaskan lagi ya. Kalau Ibu hamil melakukan pemeriksaan betul-betul itu baik atau tidak? Ya, baiknya, karena yang namanya orang hamil itu kan takut Bu kalau anaknya di dalam kandungan itu mengalami resiko yang tidak kita ketahui. Pasti kan menyesalnya nanti kalau kita sudah tahu. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan berturut-turut. Tapi tidak baiknya itu mengenai biaya dan ketegangan anak di dalam perut. Kalau dia sering diperiksa itu juga nggak baik, seperti itu ya Bu. Nah, Ibu sudah ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup satuan acara penyuluhan pada pagi hari ini tentang persiapan kehamilan yang sehat. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau saya dalam menyampaikan ada kata-kata yang salah, saya minta maaf sebanyak-banyaknya ya Ibu. Saya Sari Fazliani izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Sari Fazliani. Di sini maaf, saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menyampaikan satuan acara penyuluhan tentang alat kontrasepsi. Nah, di mana sasarannya ini adalah ibu-ibu ya Bu. Dari pengertiannya sendiri, kontrasepsi hormon itu adalah kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progesterone. Macam-macam kontrasepsi hormonal itu apa aja? Yang pertama itu dari pil, dan kedua itu adalah suntik. Yang ketiga ada implan, suntik implan tahu ya Ibu ya, dan ada AKDR. AKDR adalah lupa saya Bu. Angger IUD ngono lho. 3. Yang keempat ada IUD, dan sudah ada 4 saja ya Bu. Nah, saya sampaikan dari atas dulu. Ya, saya akan menyampaikan apa sih itu KB, terus tujuannya apa, manfaatnya apa, seperti itu. Kami sendiri adalah pengertiannya itu adalah proses pencegahan kehamilan. Terus manfaat dan tujuannya apa? Manfaat dan tujuan itu tidak begitu berkesinambung jauh, masih dalam satu pelukan ya Bu. Kalau tujuannya itu ya emang untuk mencegah kita untuk tidak terjadi kehamilan. Lalu manfaatnya apa? Ya sama, untuk tidak terjadi proses kehamilan. Nah, untuk kontrasepsi sendiri dari pil itu ada berbagai jenis. Yang pertama ada monofasik, ada
ada bifasik dan ada trifasik. Lalu jenis pil juga ada dua jenis, ada prostagen dan kombinasi. Dari kombinasi itu pil yang mengandung kombinasi antara hormon estrogen dan prostrogen ya Bu. Untuk yang estrogen sendiri itu mini pil atau pil yang hanya mengandung estrogen saja, tidak jenis mini pil yaitu kemasan yang isi 35 dan 28. Nah, untuk suntiknya juga ada dua jenis. Ada suntik kombinasi, yaitu kombinasi antara estrogen dan estrogen. Ada yang suntik estrogen saja. Nah, lanjut yang ketiga yaitu alat kontrasepsi implan, yaitu alat kontrasepsi yang berupa kapsul kritis yang fleksibel, yang dibuat semacam karet lunak yang berisi hormon yang sintetis. Itu juga termasuk jenis prostrogen ya Bu. Nah, lalu yang terakhir yang keempat itu ada IUD, yaitu yang mengandung estrogen dari Mirena yang mengandung levogestetral. Dari IUD tadi itu ada dua jenis Bu, Progesterat T dan LNG20. Nah, dari dua macam itu juga ada plus minusnya ya Bu. Yang pertama Progesterat T itu suatu alat yang panjangnya itu 36 mm, lebarnya 32 mm dan terdapat dua lembar benang ekor berwarna hitam. Kalau yang LNG20 itu dia itu masih dalam penelitian di Finlandia, jadi belum masih ditaruh di sini ya. Dari proses penyampaian satuan acara penyuluhan tentang alat kontrasepsi yang saya sampaikan, apakah Ibu ada pertanyaan? Kalau yang alat kontrasepsi paling aman itu Gini ya Bu, ada beberapa alat kontrasepsi yang perlu kita ketahui. Contoh ada kondom, ada IUD, terus tadi implan, pil, suntik. Dari bermacam-macam alat kontrasepsi itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Perlu saya sampaikan di sini sasarannya kan emang pasangan yang baru menikah, jadi kan memang belum begitu paham ya Bu tentang alat kontrasepsi. Jadi dilihat dari kondom. Untuk kekurangannya ya emang yang namanya melakukan hubungan seksual itu kan perlu skin to skin sih Bu, kulit ketemu dengan kulit. Tapi dengan menggunakan kondom itu kita tidak merasakan hal yang seperti itu. Jadi memang kekurangannya itu kita kurang merangsang suami. Tapi untuk kelebihannya dari kondom itu harganya lebih murah dan terjangkau. Di Indomaret, apotek sekarang kan sudah ada ya Bu. Nah, untuk pil itu beresiko pada diri kita sendiri. Untuk kekurangannya itu bisa membuat diri kita menjadi lebih gemuk, hitam, berjerawat. Tapi kelebihannya itu dia bisa digunakan selama 3 bulan sekali dan biayanya juga lebih murah. Untuk yang lainnya juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing seperti itu Bu. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya. Sudah saya sampaikan satuan acara tentang alat kontrasepsi yang saya sampaikan kepada sasarannya Ibu ya, pasangan suami istri yang baru menikah. Sudah tidak ada pertanyaan ya Bu? Kalau sudah tidak ada, saya tutup acara penyuluhan, satuan acara penyuluhan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya Ibu. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Sultan Eva Juliani. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Tujuan saya di sini adalah untuk melakukan untuk melakukan penyampaian penyuluhan, satuan acara penyuluhan pada ibu menyusui. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknik menyusui yang benar. Sebelumnya saya tanya kepada ibu, sebelumnya sudah mempunyai anak atau ini baru anak pertamanya? Ini baru anak pertama. Baru anak pertama. Jadi belum banyak pengetahuan yang Anda miliki tentang cara menyusui yang benar ya Bu. Lalu apa sih tujuan dari menyusui yang benar itu? Nah, tujuannya itu adalah untuk kita mengerti bagaimana kita dapat menyusui anak itu dengan cara yang benar. Nah, untuk posisinya, untuk melakukan teknik menyusui yang benar itu bagaimana? Kita akan membahas contoh cara menyusui yang benar. Itu ada 5. Yang pertama adalah feeding position. Yang kedua adalah cara menyusui dengan posisi rebahan. Kadang kalau ibu sudah ngantuk, itu kan menyusuinya dengan rebahan ya, bukan yang capek. Yang ketiga ada cara menyusui yang benar dengan posisi duduk seperti kita ini. Ada yang keempat posisi dengan berdiri. Dan yang kelima adalah cara menyusui untuk bayi kembar. Lalu apa sih persiapan memperlancar pengeluaran ASI? Persiapan untuk melancarkan ASI untuk keluar itu dengan kita membersihkan puting susu dengan air atau minyak. Seperti epitel yang lepas tidak menumpuk. Kadang kan di area areola dan puting itu kan ada gumpalan tuh. Kita bersihkan area situ menggunakan air atau minyak untuk merangsang ASI keluar.
Nah, untuk langkah-langkahnya, langkah menyusui yang benar sebelum kita melakukan pemberian ASI atau menyusui kepada anak, perlu kita langkah pertama yaitu cuci tangan dulu ya Bu. Terus kita dekatkan bayi pada kita gendong, dan posisi yang benar, jika ibu duduk ya dengan duduk yang benar dan nyaman. Yang perlu diperhatikan adalah cara kita memberikan ASINya kepada anak. Tidak langsung dikasih waktu anak nangis, itu jangan ya Bu, karena itu beresiko dengan kematian. Lalu bagaimana sebelum kita memberikan ASI kepada anak, kita coba merangsang si bayi untuk mencari di mana puting untuk disusul, seperti itu, dengan kita mengeluarkan sedikit ASI, lalu mengoleskan di bagian puting dan air lap, lalu memasukkan puting kita ke mulut si bayi. Lalu bagaimana cara memegang yang benar? Kita memegang dengan huruf C, tidak seperti ini ataupun tapi seperti ini ya. Lalu bagaimana cara melepas puting agar anak tidak tersedak saat menyusul? Kita menutup bagian puting kita terlebih dahulu dengan jari, lalu kita mengeluarkan dari mulut si bayi, seperti itu. Untuk apabila bayi telah menyusu dengan benar, maka akan memperhatikan tanda-tanda berikut. Nah, tanda-tandanya itu apa aja? Bayi terlihat kenyang setelah minum ASI. Berat badan bayi bertambah 2 minggu pertama. Lalu bayi tampak tenang dan tidak rewel, seperti itu ya Bu. Sudah saya sampaikan juga cara memasukkan puting ke dalam mulut bayi, lalu melepas, dan bagaimana cara bayi untuk menghisap puting, seperti itu ya Bu. Nah, Ibu, dari penyampaian satuan acara penyuluhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, apakah Ibu ada pertanyaan? Ada. Kalau bayi kan biasanya kan banyak tidurnya, terus itu harus dibangun beceng sekali atau tidak? Iya Ibu, menurut pendapat yang saya ketahui dari berbagai materi yang saya pelajari, waktu menyusui anak yang benar dan baik itu adalah 2 jam sekali. Bila anak atau bayi dalam keadaan tidur, tapi dia sudah melewati 2 jam atau selama 2 jam sudah tidur, alangkah baiknya kita membangunkan dan memberinya dia ASI. Jadi asupan yang dia miliki itu terpenuhi, seperti itu ya Bu. Ada pertanyaan lagi Bu? Sudah tidak? Ya, kalau tidak ada, saya tutup satuan acara penyuluhan pada pagi hari ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Ibu, nama saya Susan Ewa Zudiani, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menyampaikan satuan acara penyuluhan tentang tanda bahaya bayi baru lahir. Nah, sasarannya adalah ibu dan keluarga. Untuk pengertiannya sendiri, bayi baru lahir adalah bayi yang lahir di kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat badan lahirnya itu 250 gram sampai 400 gram dan telah mampu hidup di luar kandungannya. Namun masa bayi baru lahir itu dibagi menjadi 2, periode prenatun dan neonat. Dimana yang partunat itu masa dimulai saat kehamilan 15-30 menit setelah kelahiran. Dan neonat itu dari potongan dan pengikatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua dari kehidupan pasca matur. Apa sih tanda bahaya pada bayi baru lahir? Yaitu ada suatu keadaan atau masalah pada bayi yang baru lahir dengan mengakibatkan kematian pada bayi. Seperti itu ya Bu. Terus tanda-tandanya itu apa aja? Dari bayi tidak mau menyusu, terus kejang, lemah, terus nafasnya juga sesak, tali pusar area pusar itu kemerahan, demam tubuh dan merasa dingin, seperti itu ya Bu. Lalu tindakan yang harus dilakukan bila ada suatu tanda bahaya pada bayi baru lahir, seperti tadi yang saya sudah sampaikan ya Bu. Kita harus segera merujuk ke rumah sakit atau ke dokter, bidan, dan perawat di sekitarnya. Tanda-tandanya dalam kehamilan itu apa aja? Tidak bernafas atau mengalami sesak nafas, itu juga bisa. Terus yang masih sentral, kulit kebiruan, itu juga bisa ya Bu. Lalu bayi baru lahir itu rendah atau yang kita sebut dengan BBLR. Normal bayi lahir itu 25-40. Tapi kalau di bawah 250 gram itu termasuk bayi BBLR ya, berat badan lebih rendah. Itu bisa terjadi pada ibu hamil normal maupun yang prematur. Lalu ada lagi letapis dan hipotermi atau stres dingin, suhu aksila ya Bu. Nah, dari penyampaian satuan acara penyuluhan yang saya sampaikan mengenai tanda bahaya bayi baru lahir, apakah ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Oke baik, kalau tidak ada saya tutup acara pada pagi hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.